salah satu konten kreator Indonesia yang bernama Harry Pras selalu menyudutkan Iran di atas Israel dan Amerika. Maka Harry Pras ini diduga keras sebagai agen Mossad, bahkan mata-mata Amerika, karena tak satu pun kontennya yang dinilai berimbang dalam menyampaikan berita. Hingga Harry Pras dengan tega menyerang secara pribadi Imam Ayatollah Ali Khamenei. Dengan tega Harry Pras mengatakan Ali Ayatollah Khamenei itu sebagai setan, tua bangka, dan toilet. Iran di Indonesia sepertinya harus menerima dengan lapang dada bahwa Iran sekarang berada di ujung tanduk. Meskipun media-media mainstream di Indonesia memberitakan tentang Israel kalah, anggaran Israel mencapai 48 triliun selama 12 hari perang, Tel Aviv dilanda kehancuran, dan berbagai macam isu lainnya yang seolah-olah Iran memegang kendali atas perang. Namun pada kenyataannya, kalian harus menanggung rasa malu yang sangat mendalam bahwa Iran sejatinya berada di ujung tanduk kehancuran. Kehancuran ini ada beberapa indikasi yang dimana saya akan menjelaskan di video ini bahwa Iran bukan cuma hancur, tapi akan terindikasi terpecah belah oleh bapak tua bangka ini, si setan Khamenei ini. Latihan dari Ayatollah Ali Khamenei. Mas Heri, nama orang sudah bagus, kamu rubah. Yang asalnya Ayatullah, kamu ganti menjadi Ayat Toilet. Itu haram Mas Heri, hukumnya Mas Heri. Bayangkan, apa Anda setuju ketika nama Anda dirubah? Yang asalnya Harry Pras dirubah menjadi Harry Pred gitu. Rezim teroris Iran semakin terpuruk dan semakin stres, teman-teman. Kenapa? Mulai panik, senjatanya mulai habis, radar udaranya mati, pesawat tempurnya habis, bahkan kapal tempurnya sudah tidak bertempur lagi. Jadi dia melakukan berbagai macam cara agar bisa dipuji oleh dunia, seolah-olah mampu bertahan. Kita mampu nih bertahan dari serangan Amerika Serikat. Ingin begitu dia, rezim teroris ini ingin membuat klaim semacam itu. Namun apa teman-teman? Semakin babak belur. Setelah tewasnya pemimpin Garda Revolusi Iran ini, dan sekarang negara Iran ibarat negara tanpa rezim, karena orang-orang tertingginya sudah pada kabur kemana-mana. Apalagi ditambah semakin stresnya mereka, pasukan perangnya makin habis. Teman-teman, apa disampaikan oleh Amerika Serikat untuk kepentingan dunia, ya, untuk kepentingan dunia, bukan hanya untuk kepentingan Amerika Serikat sendiri, asal kalian tahu itu. Tetapi Iran, oh tidak. Kalau Iran memikirkan perutnya sendiri, ya buktinya Selat Hormuz tadi, setiap kapal harus bayar 2 juta US dollar sekali lewat. Artinya apa? Bukan memikirkan kondisi dunia Iran, tapi memikirkan kondisi perutnya sendiri, kenyang sendiri. Dan kalau kita mencermati konten-konten daripada Harry Pras yang ada di YouTube-nya, 100% ia menyudutkan Iran dan menganggap pejuang-pejuang Iran itu sebagai setan, di mana Amerika Serikat dan Israel sebagai malaikatnya. Di beberapa kali keadaan, Harry Pras memang kelewatan dalam mengomentari, terutama soal agama. Jangankan luar negeri, ustadz-ustadz dalam negeri pun sering diserang oleh si Harry Pras ini. Mulai dari Ustadz Abdul Somad hingga Ustadz Adi Hidayat. Ceramah-ceramah daripada kedua Ustadz kondang ini hampir tidak ada benarnya di mata seorang Harry Pras. Seakan ia jauh lebih cerdas daripada Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Namun nyatanya, ketika ia dipanggil untuk berdebat mengenai agama, untuk menunjukkan kedalaman ilmu agama dari si Harry Pras ini, tetapi ketika Harry Pras ikut dalam forum debat yang telah dilakukan, nyatanya ia pun tak berkutik. Jadi si Harry Pras ini hanyalah tong kosong nyaring bunyinya. Ia kelihatan gagah berani yang punya pengetahuan luar biasa. Ternyata hanya pepesan kosong. Mungkin karena Harry Pras ini adalah seorang guru karate yang tiba-tiba menjadi cendekiawan agama. Akhirnya, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi juga berbicara tentang ideologi Iran, yang sebenarnya bangsa Iran itu tidak seburuk dari apa yang dikatakan Harry Pras ini. Kenapa Iran bisa bertahan? Karena satu, pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dia memilih jadi martir dibanding dia meninggal belakangan. Martirnya menjadi sebuah gerakan heroisme publik. Dan saya baca berapa APBN Iran? 1.000 triliun dari 92 juta penduduk. Tapi dari 10 masyarakat usia sekolah 9 kuliah. Apa yang kuliah dipelajarinya? Sains.
matematika, fisika, kimia, biologi, kedokteran, engineer, berobat gratis, sekolah gratis, jalan tidak ada yang bolong, lingkungannya bersih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Efisien birokrasi, saya lihat berapa belanja pertahanan Iran, hanya 132 triliun. Kenapa 132 triliun bisa bikin drone dengan mutakhir, bisa bikin hulu ledak, bisa memperkuat seluruh armada perangnya, bisa berperang dengan gagah, mempertahankan keyakinannya? Karena dia membuat sendiri. Karena negaranya efisien, perguruan tingginya melahirkan orang-orang hebat yang bekerja di bidang sains, penelitiannya kuat, akhirnya melahirkan produk-produk unggul bagi bangsanya yang bermanfaat. Kang Deddy Mulyadi dan banyak orang lainnya dari tahun 79 sudah mempelajari tentang bangsa Iran. Yang mungkin Heri Pras saat itu masih SMP atau SMA yang masih sibuk berkarate, orang lain sudah mempelajari tentang bangsa Iran yang sebenarnya. Lalu ia tiba-tiba muncul, menyerang Iran dengan begitu dahsyat, yang seakan pemimpinnya itu tidak mempunyai kebaikan sama sekali. Padahal perang ini memang tidak semata-mata perang tentang agama. Tentu perang ini juga merupakan perang bagian daripada ekonomi. Tetapi ketika kita melihat secara bukti dan fakta di lapangan, selama 2 kali peperangan terjadi antara Iran melawan Israel dan Amerika mulai dari tahun 2025 hingga tahun ini. Ketika kita membaca di semua media, baik media internasional maupun domestik, rudal-rudal Iran yang menyasar di Israel begitu tinggi akurasinya dan hampir tidak ada anak-anak yang didewaskan. Berbanding terbalik dengan Israel dengan tega dan brutal mengebom sebuah sekolah yang ada di Iran, dan semua isinya adalah anak-anak dan guru di Iran. Jadi kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia dan kejahatan perang, siapakah yang lebih kejam antara Iran, Israel, dan Amerika? Entah apa yang merasuki seorang Heri Pras ini. Yang pertama kita melihat dari segi pemberitaan di Indonesia yang seolah-olah Amerika Serikat ataupun dengan Israel tengah menghadapi kekalahan bertempur dengan Iran, teman-teman. Mengingat Iran katanya dibantu dari pihak intelijen Rusia, China ataupun dari Korea Utara. Namun itulah pemberitaan di Indonesia yang seolah-olah membuat apa yang menjadi keberpihakan orang-orang Indonesia yang banyak membela Iran ini disuguhkan terus-menerus dengan berita yang mayoritas rata-rata hoax tentang perang yang sebenarnya terjadi, tentang korban yang sebenarnya jatuh. Bahkan sempat diberitakan satu hal yang sangat penting baru-baru ini, ada pemberitaan yang mencuat bahwa pengganti Ali Khamenei atau Mujtaba Khamenei dikabarkan tengah terluka parah akibat terdampak beberapa serangan dari Israel. Ini hanya berita yang masih sekedar isu. Namun hal ini bukan hal yang mustahil bagi Amerika ataupun Israel untuk mengincar supreme leader dari Iran. Karena dari kekuatan intelijen, teknologi, drone ataupun rudal dari Amerika Serikat ataupun Israel bisa melakukan hal itu. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini, seluruh masyarakat dunia dibikin bengong dan terbelalak oleh sebuah negara bernama Iran. Apa? Dia melakukan sesuatu di luar dugaan seluruh rakyat dunia. Kekuatan perang yang bernilai triliunan, pesawat tempur, kapal, misil, dan semuanya rontok oleh barang-barang yang hanya ratusan juta. Tapi bukan urusan ratusan jutanya, tapi urusan apa? Satu, ini penting bagi orang Jawa Barat. Mereka bangga terhadap peradaban Persia. Dan dia sudah merasa kami sudah menjadi bangsa besar sejak 5.000 tahun yang lalu. Kami bangsa beradab sehingga tidak boleh ada satupun manusia yang menginjak-injak peradaban kami. Pemimpinnya, imamnya lebih baik, lebih memilih hidup syahid di awal dibanding dia selamat tapi negaranya diinjak. Pertanyaannya adalah, di Indonesia adakah tokoh yang seperti ini? Itu pertama. Yang kedua, dia masuk dalam sistem imamah, dalam rangkaian kepercayaan dan keyakinan sebagai orang Syiah penerus ajaran Sayyidina Ali, melahirkan sebuah sistem nilai
Pemimpinnya sederhana, pemimpin umatnya sederhana, rakyatnya masuk dalam sebuah sistem bukan imajinatif, dipersiapkan pendidikan yang gratis untuk rakyatnya dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Anak-anaknya sekolah fisika, kimia, matematika, biologi adalah pelajaran utama. Lahirlah embargo, membuat dia menjadi kreatif, membuat dia inovatif, membuat dia menjadi bangsa yang memiliki spirit yang kuat. Efisiensi dalam APBN-nya hanya 1.000 triliun, alokasi pertahanannya 132 triliun, penduduknya 92 juta, tapi mampu menjadi bangsa yang tegak. Apa maksud saya? Gak ada kemajuan Subang, tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif. Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi? Tidak akan bisa. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif, jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman. Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Kita masuk pada wilayah normatif. Yang penting APBD-nya WTP. Persoalan WTP isinya apa? Lain belakang. Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia, pada provinsi Jawa Barat. Tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu juga. Silahkan dicek perjalanan pemerintah 40 tahun ke belakang, provinsi 40 tahun ke belakang, regulasi pemerintahnya itu juga. Kenapa? Tidak ada pembangunan yang visioner, berumur panjang, membuat dialektika kebangsaan kemanusiaan dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau mau. Tidak ada. Dan kita akan terus tertinggal. Caranya bagaimana? Perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan, ideologi kejawabaratan, itu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya ada mencintai Pajajaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki, dan seringkali orang mengkafirkan itu, sesungguhnya apa? Ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan. Tidak bisa kita tanpa memiliki dialektika itu melahirkan sistem nilai yang mengikat masyarakatnya menjadi masyarakat kokoh dan hebat. Tidak bisa. Dalam keindonesiaan, terlepas dari apapun, saya melihat ada beberapa ras yang memiliki dialektika kuat masyarakatnya dan dia tumbuh menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Sunda sebagai basic awal harus mau melakukan itu. Nah, kalau seperti itu maka dialektikanya secara rohania, satu, kita terikat pada Allah, yang kedua kita terikat pada Rasul, yang ketiga kita terikat pada sahabat dan para wali. Tetapi dari sisi genetika kita terikat pada leluhur kita yang disebut dengan karuhun. Ajaran karuhun di kita menjadi mistisisme. Di Korea ajaran karuhun adalah konstitusi yang melahirkan negara yang berkonstitusi. Di Amerika ajaran karuhun menjadi konstitusi. Di Inggris menjadi konstitusi. Di Jepang sebagai seorang Shinto menjadi konstitusi. Sehingga Jepang sampai 400 tahun ke depan tetap Jepang, Amerika tetap Amerika, Iran tetap Iran, Korea Selatan tetap Korea Selatan. Pertanyaannya adalah Indonesia, Jawa Barat, Subang 400 tahun ke depan seperti apa? Apakah identitas kita akan sama bertahannya sebagai orang Jepang, seperti orang Jepang? Tidak. Kita mengalami perubahan ideologi yang dalam setiap waktu mengikuti tren
tren itu sangat dipengaruhi oleh aspek digital dan dipengaruhi oleh aspek politik, sehingga berhentinya kekuasaan, berhentinya tren media sosial, berhentinya tren yang bersifat global itu juga meruntuhkan sendi kebudayaan itu. Kita berubah pada tren baru lagi, sehingga lagunya yang cocok bagi pembangunan kita adalah Jatuh Bangun. Ini harus dirubah mindsetnya, karena ini harus dirubah mindsetnya, harus konstitusi, tapi harus ada yang memulai. Hari ini saya tidak kemana-mana. Hari ini air mata saya banyak jatuh. Kenapa banyak jatuh? Saya melihat ada sosok di media sosial munculnya gak berhenti-berhenti. Wajahnya cerah, membawa kedamaian, dan kemudian hidupnya penuh dengan keyakinan tanpa ada rasa takut apapun. Ucapan-ucapannya gak menggelegar, pelan, tapi menghujam. Saya merasa jadi pemimpin, kok aku ini gak ada apa-apanya dibanding dia. Saya nangis berkali-kali dari tadi, nggak kemana-mana, saya ngurung diri. Kok aku ini nggak apa-apanya dibanding dia? Kok aku ini nggak apa-apanya dibanding dia? Dia hebat sekali ya, tidak punya rasa takut, hidupnya hanya satu untuk Allah dan Rasulullah, luar biasa. Dan untuk kaum mustad'afin, yaitu kaum miskin, anak-anak yatim, mereka-mereka yang mengalami penderitaan. Kenapa saya menangis? Di balik saya yang makannya kenyang, di balik saya yang tiap hari berpakaian relatif baik, di balik anak saya yang saya manja dalam setiap waktu. Hari ini saya banyak sekali dihubungi oleh anak perempuan Jawa Barat yang korban TPP. Ternyata Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi telah mengagumi mantan pemimpin tertinggi Iran yang telah wafat, Ayatollah Ali Khamenei, sejak tahun 1990. Dan tidak hanya KDM, ternyata orang-orang Indonesia dengan beberapa buku yang telah diciptakan oleh almarhum Ayatollah Ali Khamenei banyak dibaca oleh orang-orang Indonesia. Mari kita saksikan perkataan KDM sebagai berikut. Padahal bukunya yang menggerakkan reformasi Indonesia. Tahun 90-an gak ada anak mahasiswa yang tidak baca Ali Syariati. Tidak ada yang tidak baca Ayatollah Khamenei. Tidak ada yang tidak baca Islam aktual. Tidak ada yang tidak baca Islam alternatif. Itu generasi 90-an. Nah, tetapi seluruh perubahan itu terjadi hari ini. Semua mata memandang pada apa? Pada sebuah republik yang anggarannya di bawah 1 triliun, 1.000 triliun.